Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ba'da maghrib ini kita masih diberikan kemampuan, kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Ini karunia yang luar biasa yang tentunya kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya menyampaikan tentang hadis janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya juga janjinya Allah ya. Karena apa yang diucapkan Nabi dalam hadis yang sahih itu merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Berarti Allah berjanji kepada mereka-mereka yang berkumpul di satu majelis seperti majelis kita seperti ini, maka para malaikat mengepakkan sayapnya nembus sampai ke langit ya. Kita diberikan sakinah, diberikan ketenangan karena berada di majelis ya. Terus juga malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka, terus sampai majelis kita bubar. Waktu itu saya mengatakan jangan ngelihat siapa yang menyampaikan ya. Walaupun itu yang menyampaikannya orang yang biasa-biasa saja. Contoh misalnya kita ini kan suka kedatangan sama tuh yang tunanetra itu siapa? Andi Irawan ya. Dia kita nggak undang ya, dan kita juga nggak minta dia datang kemari gitu loh. Tapi dia datang dalam rangka pengen menyampaikan dakwah ya. Ya dia tunanetra tapi dia bisa baca Quran, Qurannya Quran Braille. Yang disampaikan ayat-ayat Allah ya. Dan kalau kita berada di majelis itu berarti kita juga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, mereka yang berada di dalam majelis. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada majelis-majelis seperti ini, walaupun bukan di rumah Allah, bahkan sampai di jalanan kumpul ngomongin tentang firman Allah ya, tentang hadis-hadis Allah, misalnya apa hadis-hadis Nabi, maka itu pun jadi majelis dan itu pun dikerumunin oleh malaikat. Jadi itu ya, bahkan Allah menyuruh malaikat untuk infeksi ya, melakukan infeksi Pak Hadi namanya itu kalau ini Pak, infeksi gitu ya, keliling. Jadi malaikat itu diperintahkan Allah untuk keliling nyari majelis, nyari halaqah yang di jalanan kayak di rumah kayak termasuk di rumah Allah. Itu malaikat ada tugasnya seperti itu, sampai seperti itu Allah perintahkan untuk mencari adakah halaqah majelis-majelis di mana orang-orang berkumpul membicarakan tentang firman-firman Allah, tentang hadis-hadis Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya sekali lagi saya menghimbau, menganjurkan kepada Bapak dan Ibu-ibu kalau ada majelis jangan ditinggal ya, jangan ditinggal. Terus
kayak yang ibu-ibu juga dia kalau ada majelis di kita di Al-Furqan kan ada hari Senin tuh ya, ibu-ibu datang ya, datang walaupun cuma mungkin apa namanya itu jiping ya. Jiping tuh ngaji kuping, walaupun cuma jiping doang ngaji kuping gitu, datang dapat keutamaan gitu kan gitu ya. Atau misalnya ya jilor ngajinya molor, misalnya nyender molor gitu kan, itu tetap dapat keutamaan itu gitu ya. Ya Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lupa kalau Ustadz Amin Karim itu ya, beliau itu Kamis kedua, setiap Kamis pekan kedua. Ini Kamis pekan pertama. Saya udah apa namanya Mas apa namanya mengingatkan besok Jumat kan gitu. Saya kan Kamis pekan kedua kan gitu. Ya udah. Walaupun ini malam Jumat yang kedua, ini malam Jumat. Beliau nggak ngitung malam Jumat keduanya, tapi Kamis pekan kedua gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus terang nih saya nggak ada persiapan, tetapi tadi saya apa namanya ngelihat ada satu buletin di sini. Ini kayaknya perlu saya sampaikan karena situasinya saat ini umatnya Muhammad SAW ini banyak yang mulai luntur cintanya ya. Kelihatannya ya, mulai banyak yang luntur cintanya kepada Rasulullah SAW. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi berjanji nanti di akhirat ya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai gitu loh ya. Jadi kalau kita kepengen ketemu Nabi di akhirat, duduknya dekat dengan Nabi, bersama-sama di majelis Nabi nanti di akhirat, maka cintailah Nabi SAW. Maka nanti kita akan di sana bersama-sama dengan Nabi, karena Nabi udah janji ya, seseorang nanti di akhirat itu akan bersama dengan orang yang dicintainya, dengan Rasulullah SAW ya, termasuk dengan istri kita gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu ya. Ada yang guyon antara bosen lah kan gitu, dia lagi di dunia udah dia berpuluhan tahun kan, terus di surga ketemu dia lagi kan gitu. Beda Bapak Ibu ya, beda, daya tariknya beda, Masya Allah. Karena istri-istri kita nanti di surga itu mengalahkan kecantikan para bidadari. Jadi jangan lagi ada apa namanya itu, ada pikiran udah puluhan tahun di dunia, dia di surga ketemu lagi gitu. Beda Bapak Ibu ya, beda. Nabi mengabarkan lain banget. Bahkan Rasulullah SAW apa namanya menyatakan bahwa Khadijah itu akan menjadi apa namanya pimpinannya para bidadari itu. Artinya kan Khadijah radhiyallahu anha itu ya, beliau pasti kan nanti lebih cantik daripada para bidadari itu. Begitu juga dengan istri-istri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mereka nanti di surga bersama dengan kita lebih cantik daripada para bidadari itu. Jadi jangan ada punya pikiran apa namanya bosan udah di dunia betul tahun ini, enggak. Beda Bapak Ibu, beda ya, insya Allah beda. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ya salah satu ketulusan cinta itu kan ya kita buktikan ya. Nggak bisa kita bilang saya cinta kamu tapi nggak ada buktinya gitu loh ya. Saya cinta kepada istri misalnya gitu ya, tapi nggak ada buktinya gitu loh. Buktinya misal mulai dari kesetiaan, mulai dari perhatian dan lain sebagainya. Termasuk juga cinta kita kepada Rasulullah SAW butuh bukti ya. Kamu cinta dengan Rasulullah, iya, buktinya mana? Alhamdulillah buktinya ya, kita melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita hadir setiap ada majelis, setiap ada majelis ilmu kita hadir. Ini bukti Bapak Ibu, hadirnya kita ya di tempat ini, di majelis ini, bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Kita
mendawamkan, mengistiqamahkan, membiasakan sholat berjamaah, itu juga bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukti Bapak, itu menjadi hujah di kita. Ya. Apa cinta kamu kepada Rasulullah? Saya sudah nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Setiap ada taklim saya hadir. Ya. Setiap ada yang membutuhkan, saya akan bantu. Kalau memang saya bisa bantu, saya bantu. Jadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti apa yang sudah menjadi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah SAW ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen mendapatkan cintanya Allah, maka cintai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Subhanallah. Termasuk cintanya Allah itu termasuk kita mendapatkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat ya, kita masuk surga bukan karena sholat yang kita lakukan, bukan karena haji yang kita udah lakukan, bukan karena zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, bukan. Nggak cukup Pak, nggak cukup Bu, kita beli surga dengan sholat kita, dengan zakat kita, infak, sedekah kita, nggak cukup. Sholat berjamaah kita, duduk di taklim kita di sini, sedekah kita, ya, itu cuma pancingan, menjadi asbab untuk mendapatkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sholat berjamaah, tiap adzan berkumandang kita jalan, capek, lelah kita, ngantuk kita paksain datang gitu, itu akan mendatangkan ridhonya Allah. Nggak punya duit tapi orang butuh, ya Allah gimana ya, kita kasih juga dia, kita keluarin juga dia gitu, kita kasih dia, kita tolong dia, walaupun kita sebenarnya butuh, tapi kita ada orang yang lebih butuh, kita kasih itu ternyata bisa mendatangkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ridho Allah Bapak Ibu yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan untuk mendapatkan ridhonya Allah, seperti ini nih kita salat berjamaah, kita hadir di majlis taklim kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen cerita di sini, di buletin ini luar biasa nih, banyak cerita. Di antaranya ada cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketemu sama Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan begini, ini Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan ya, bahwa beliau itu mencintai Rasulullah SAW seperti aku mencintai diriku sendiri. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Kelihatannya kalimat ini benar nggak? Benar ya Pak Fahri ya? Benar nggak Pak Halim? Ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Benar ya? Benar ya? Dahsyat nggak tuh? Kita ngomong sama istri kita, ya Adinda, istriku, kan gitu kan? Aku mencintaimu seperti aku mencintai aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Itu istri kita kira-kira gimana? Oh, kelepok-kelepok Bapak. Senangnya bukan main. Tapi ternyata Rasulullah SAW mendengar ucapan Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Apa jawab Nabi SAW? Tidak wahai Umar. Tidak wahai Umar, kata Nabi, ya. Engkau baru dikatakan mukmin, kata Nabi. Engkau baru dikatakan orang beriman bila mencintaiku, kata Rasulullah SAW, lebih dari mencintai dirimu sendiri. Oh Akbar. Jadi kita, ya, kalau kita ya mencintai Rasulullah SAW, itu cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Lalu Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, belum dikatakan kamu beriman, ya, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya min walidihi, daripada kedua orang tuanya, wa walidihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya
Nabi kepengen cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Oh subhanallah. Tapi ternyata banyak ya umat Muhammad SAW saat ini yang mereka menyatakan cinta kepada Rasulullah, tapi mereka sepertinya masih kalah dengan istrinya, kalah dengan keluarganya, kalah dengan hawa nafsunya, ya kan? Dan Nabi juga mengatakan la yu'minu ya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawaan tabaan lima ji'tabi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya lebih diutamakan daripada Rasulullah SAW. Pengen sholat berjamaah, hayya 'alas sholat, tanggung banget ini ya, burung-burung dikasih makan, belum dikasih minum, diganti air minum. Kalah sama hobinya, kalah sama hobinya ya. Kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan keinginannya yang pengen begini segala macam, akhirnya nggak ikut sholat berjamaah. Artinya dia belum cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi satu kisah di sini tentang ini Al-Baghawi menuturkan kisah dialog Rasulullah SAW dengan Tha'uban. Nah, ingat Tha'uban siapa? Tha'uban ini khadam, Bapak Ibu, pembantu Bapak Ibu ya. Tha'uban ini sering kan dikisahkan tentang sahabat yang bernama Tha'uban yang kalau sholatnya di pojok itu ya, yang diceritakan tentang yang waktu dia meninggal dunia ya, yang dia istrinya cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu beliau suami saya Tha'uban ini meninggal dunia, dia berucap ya, kenapa enggak jauh, kenapa enggak yang baru, kenapa enggak semuanya. Masih ingat enggak? Masih. Nah ini ceritanya beda lagi nih, yang ini ceritanya beda lagi. Nah Tha'uban radhiyallahu anha ini ya dilihat oleh Rasulullah SAW, raut wajahnya tuh beda ya, kayak orang murung, udah kayak orang sakit lah, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu Rasulullah SAW nanya, kenapa wajahmu ya seperti itu wahai Tha'uban? Dan Tha'uban radhiyallahu anha ini dengan serius ya, beliau menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Kata Tha'uban, saya nggak sakit ya Rasulullah, saya nggak apa-apa ya, tapi saya ini kok perasaan saya seperti dikecam rasa ketakutan gitu yang luar biasa. Ketakutan kesepian itu akan terasa hilang pada saat saya berhadapan denganmu ya Rasulullah. Lalu Tha'uban mengatakan, ya Rasulullah, pada saat itu saya ingat tentang akhirat. Jadi Tha'uban ini murung ya, dia mikirin, ternyata diceritain kepada Nabi ini. Makanya Nabi ngelihat, kenapa kamu Tha'uban, sakit kan gitu? Enggak ya Rasul, aku nggak sakit, cuma saya ini kok kayaknya sepi gitu, kesepian banget gitu. Tapi kalau saya bersama denganmu, ketemu denganmu, berhadapan denganmu, kesepian itu ketakutan itu hilang. Tapi ya Rasulullah, saya ingat akhirat. Di akhirat itu kan nanti engkau akan dikumpulkan dengan para anbiya, para nabi. Saya kalau masuk surga, kalaupun saya masuk surga, surganya yang paling rendah, saya nggak ketemu lagi denganmu ya Rasulullah. Kalau masuk neraka, saya lebih kagak ketemu lagi denganmu ya Rasulullah. Begitu luar biasa kecintaan Tha'uban ini kepada Rasulullah SAW. Di unek-uneknya itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketakutan yang luar biasa jika nanti nggak ketemu lagi. Makanya beliau kalau di dunia, pada saat di dunia,
ada majelis sama Nabi itu nggak pernah nggak hadir, selalu hadir. Pulangnya paling belakangan, kalau Rasulullah udah hilang, baru beliau hilang. Begitu luar biasa Thauban ini, cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai khawatir nanti di akhirat nggak ketemu lagi dengan Rasulullah. Subhanallah, ini keresahan sahabat Thauban radhiyallahu anha ini ternyata dijawab oleh Allah tabaraka wa taala. Apa jawaban Allah? Ada di Quran surat 4, surat An-Nisa ayat 69. Nanti lihat dibuka. Apa jawaban Allah terhadap keresahan hati Thauban yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Allah tabaraka wa taala, turun firman yang di mana Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasulah, wa may yuti'illaha war rasulah, ya, faulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa saja yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, faulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka orang itu dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala yang taat kepada Allah, yang mencintai Allah dan Rasulnya, nanti akan di akhirat berkumpul bersama-sama dengan para nabi dan rasul, wasiddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang saleh. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ujungnya wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat Thauban radhiyallahu anha ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketemu dengan Hanzalah. Ini juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah radhiyallahu anha. Nah, ini sahabat Hanzalah radhiyallahu anha juga dalam keadaan lagi murung juga, ya, ada sesuatu yang dipikirin. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nanya, ya, ada apa? Ya, kok antum murung begitu, ya, wahai Hanzalah? Maka sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu ini, ya, dengan ya, suara agak gimana ya, agak gemetar begitu, beliau mengatakan, ya Abu Bakar, celaka Hanzalah. Ya Abu Bakar, celaka Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Ketika Hanzalah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah merasakan khusyuk, seolah-olah surga, ya, dan neraka itu sudah berada di hadapan Hanzalah, ya. Tetapi tatkala Hanzalah kembali ke rumah bercengkrama dengan anak dan istri, maka pada saat itu seolah-olah terlupakan semuanya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun mendengar keluhan dari sahabat Hanzalah ini. Beliau pun lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena juga merasakan hal yang sama seperti kisah tentang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, yang dia kalau sholatnya nggak pernah khusyuk, mikirin ini mikirin itu. Sahabat-sahabat yang lainnya pada saat dengar pertanyaan sahabat bahwa ya Rasulullah, saya kalau sholat kok mikirin ini mikirin itu, katanya sahabat-sahabat yang lain juga sama, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu mendengar penuturan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dari curhatan sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Mendengar itu Rasulullah senyum. Ya, dalam hadis ini, Rasulullah tersenyum, lalu beliau mengatakan begini. Kata Rasulullah, seandainya
kalian tetap seperti keadaan dekat denganku, kata Rasulullah, tentu para malaikat pun akan memberikan ucapan selamat kepada kalian. Tetapi wahai Abu Bakar dan Hanzalah, keadaan nikmat iman itu memang sesaat. Bapak Ibu yang dirahmati, jadi kalau kita kadang-kadang males ke masjid gitu ya, kadang-kadang mikir nggak mau nolong orang, mikir kan gitu kan, kadang-kadang semangat gitu, kadang-kadang pokoknya begitu loh ya. Maka kan Nabi mengatakan iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Yang imannya tetap aja itu imannya para malaikat. Malaikat itu imannya tetap stabil, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ini ya Allah, kadang naik, kadang turun, ya kan? Maka kata Nabi, ya banyakin zikir, di antaranya mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya itu, Bapak Ibu. Jadi Nabi sudah memberikan satu pernyataan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq dan Hanzalah, ya. Kalau dia nggak dekat dengan Nabi, maka dia seolah-olah turun imannya, ya. Lupa pokoknya lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah gitu, seolah-olah seperti itu. Maka Nabi mengatakan bahwa iman itu, keadaan iman, nikmat iman itu sesaat. Makanya jaga iman kita, ya, jaga iman kita. Caranya itu diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, caranya itu dengan selalu bahasa Jawanya apa sih? Eling ya. Selalu eling sama Allah Tabaraka. Selalulah kita jangan lepas untuk zikir kepada Allah Tabaraka dalam qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, dalam keadaan diri, duduk maupun dalam keadaan berbaring, teruslah ingat kepada Allah Tabaraka. Cara ingatnya beda-beda, macam-macam, terserah kita ya, dengan mengucapkan Allah dan lain segala macam. Terserah kita ya, dengan membaca sholawat kepada Nabi, dengan apa aja terserah. Yang penting judulnya jangan pernah lepas pikiran kita, jiwa kita itu dari mengingat Allah Tabaraka wa taala. Saya sampaikan satu kisah lagi. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ketika kaum musyrikin, orang-orang musyrik mengeluarkan Zaid bin Dathinah dari tanah haram untuk dibunuh di kota Tan'im, di perjalanan ya, Zaid bin Dathinah ini berjumpa dengan sahabat Khubayb bin Adl al-Ansari yang juga sama-sama ditawan dan pengen dieksekusi. Keduanya ketemu. Pada saat keduanya ketemu, mereka saling berwasiat ya, untuk sabar ya, untuk teguh ya, dan seterusnya lah. Mereka berdua ini sahabat Rasulullah yang pengen dieksekusi oleh orang-orang musyrik, itu mereka ketemu lalu mereka saling berpesan, berwasiat untuk sabar, menerima cobaan dan segala macam. Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Nanti kan Abu Sufyan ini setelah Fathul Makkah masuk Islam tuh ya. Nah, Abu Sufyan ini belum masuk Islam ya. Dan dia ini ngomong kepada Zaid bin Dathinah ya. Kata Abu Sufyan, "Hei Zaid, mau nggak kalau sekarang Muhammad menggantikan kedudukan kamu ya, dipenggal batang lehernya dan kamu kembali kepada keluargamu?" Allahu Akbar. Dathinah, Zaid bin Dathinah mau dipenggal kepalanya, ditawarin sama Abu Sufyan, Zaid, mau nggak sekarang ya Muhammad gantiin kamu, dipenggal lehernya, kamu nanti bebas pulang kepada keluargamu. Apa jawaban Zaid bin Dathinah ini? Demi Allah, aku tidak akan senang, bahkan jika Muhammad SAW itu tertusuk duri sekalipun ya. Maksudnya
Zaid bin Dathinah lebih bahagia, lebih senang kepalanya dipenggal, ya. Bahkan ya nggak usah sampai Nabi gantiin, Nabi kena kena tertusuk duri aja, kesakitan kena sakit yang sedikit aja, itu Zaid bin Dathinah itu tidak suka seperti itu. Ini kan menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau termasuk Khubaib ini juga mengatakan kepada Abu Sufyan, aku tidak akan senang kalau Rasulullah menebusku walau hanya dengan duri yang melukai kakinya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Bahaqi dan Ibnu Ishaq bercerita mengenai tragedi perang Uhud. Pada saat berita sampai kepada Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansariyah, pernah dengar ceritanya nih? Nusaibah, istri ya, yang mengabarkan tentang gugurnya para syuhada, termasuk suaminya ya, yang gugur di perang Uhud. Jadi ada Nusaibah dikabarkan bahwa yang ikut perang Uhud termasuk suaminya juga ikut meninggal ya. Lalu beliau ya, Nusaibah ini, beliau mengatakan bahwa yang ditanya bukan bagaimana suami saya, apa gini anak saya, enggak ya. Oh, suami sama anaknya kalau salah ya. Tapi beliau beliau tidak menanyakan bagaimana suami saya keadaan sekarang, enggak nanyain suaminya itu, enggak nanyain gugurnya seperti apa pun, enggak nanyain itu. Yang ditanya sama Nusaibah, bagaimana keadaan Rasulullah. Oh, akbar, subhanallah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Maka para sahabat pun mengatakan, alhamdulillah Rasulullah sehat walafiat seperti yang kamu inginkan. Dan beliau pun mengatakan, bisakah bawa aku kepada Rasulullah SAW? Aku ingin melihatnya. Maka ketika Nusaibah melihat Rasulullah SAW, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, setelah keselamatanmu, setiap musibah itu kecil ya, tidak berarti sama sekali. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Saya pengen tutup, udah pengen masuk kisah ya. Saya pengen tutup dengan kisah Bilal bin Rabah. Ini pernah saya sampaikan. Mungkin masih ada yang ingat tentang Bilal bin Rabah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau itu nggak tinggal lagi di Madinah. Kita tahu Bilal bin Rabah ini adalah muadzin Rasulullah SAW. Dan beliau itu nggak pernah ngedampingin Nabi, selalu ngedampingin Nabi. Setiap masuk sholat beliau yang adzan. Beliau itu muadzinnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah wafat, beliau nggak tinggal lagi di Madinah, karena udah nggak ada alasan lagi. Beliau adzan untuk Rasulullah SAW. Maka beliau pun melalang malang melintang dakwah menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok negeri. Ya, di sini dikisahkan nih sanadnya dari Ibnu Asakir, bercerita tentang perjalanan Bilal bin Rabah. Ya, lama setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau pada saat singgah di Badariyah dekat wilayah Syria, beliau dalam tidurnya, Bilal bin Rabah ini mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Oh akbar, nikmat luar biasa Bapak Ibu kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, ya, Ibnu Asariki bercerita di sini, dalam mimpinya Bilal itu, ya, dalam mimpinya Rasulullah SAW bicara kepada Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, apakah arti ketidakramahan ini wahai Bilal? Tidakkah engkau ingin mengunjungi aku sekarang? Pada saat itu Bilal bin Rabah pun terbangun, ya, kaget, ya, langsung ingat kepada Rasulullah SAW. Dan
nggak pakai pikir-pikir panjang, beliau langsung nyiapin segala perbekalannya, kudanya segala macam, naik langsung melakukan perjalanan ke Madinah. Dalam perjalanan yang ada di benaknya itu tentang Rasulullah, pokoknya kenangan dia bersama Rasulullah terus gitu. Jadi murung aja tuh di perjalanan tuh. Sampainya di Madinah, yang pertama kali dikunjungin adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asakir menceritakan setelah sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengungkapkan apa sih namanya itu? Ya dikeluarkan gitu ya, kangennya, rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah diceritakan sini sampai diguling-guling. Gambarannya mungkin dipeluk itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nangis ya, sambil begitu kepengen rasanya memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Hasan dan Husain datang nepuk punduknya Bilal. Pundaknya Bilal diketuk ya. Karena ada yang nepok pundaknya, maka Bilal pun nengok. Pas nengok ngelihat Hasan dan Husain, langsung dipeluk oleh Bilal bin Rabah, seperti seolah-olah dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dipeluk itu. Karena dirasakan bahwa wanginya seperti wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu pun Hasan dan Husain meminta Bilal untuk adzan, masuk waktu ya. Maka Hasan dan Husain minta Bilal untuk adzan. Wahai paman ya, sudah masuk waktu, tolong adzan buat kami. Dulu engkau adzan untuk kakek kami, maka sekarang adzanlah untuk kami. Yang minta Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah SAW. Maka Bilal pun semangat. Beliau pun naik ke tempat dulu beliau adzan ya. Beliau naik dan beliau adzan. Pada saat beliau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah dengar suara itu seperti kaget luar biasa itu. Kaget luar biasa itu penduduk Madinah mendengar suara Bilal adzan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu digambarkan oleh Ibnu Asakir, itu penduduk Madinah, laki-laki, perempuan, tua, muda keluar dari rumahnya itu, dan mereka masing-masing semua berpikiran, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali, apakah Rasulullah dihidupkan kembali. Subhanallah. Cuma dengar suara adzannya Bilal, mereka beranggapan penduduk Madinah Rasulullah dibangkitkan kembali. Subhanallah. Luar biasa kecintaan umat kepada umat pada saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mendengar suara Bilal saja mereka sudah begitu rindunya ingin agar Rasulullah dibangkitkan kembali bersama-sama dengan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka kembali. Allahu Akbar. Pertanyaannya, gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo ya, ini kisah-kisah ini ya mudah-mudahan memotivasi kita untuk ya kita ukurlah ya sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan Bapak Ibu dengan diantaranya menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah ya, datang ke majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim seperti ini. Ringankan tangan kita, rajinkan sedekah. Nabi nyuruh kita setiap hari jangan sampai tidak sedekah, khususnya di sedekah subuh, walaupun cuma seperak, 2 perak, sedekah Bapak Ibu ya. Pokoknya semua yang diperintahkan Nabi, semua yang Nabi anjurkan, yang Nabi perintahkan kepada kita, ayo kita hidupkan. Ayo kita hidupkan, buktiin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita udah buktikan benar cinta kita, insyaallah nanti kita akan bertemu nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini ya yang mendadak banget.
tiba-tiba aja ketemu ginian gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkenan ya dan bermanfaat, dan kita sangat berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala iman Islam kita ini, ketaatan kita ini sekali lagi diistiqomahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.